61 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka akibat gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur siang tadi. Sudah bergabung bersama kami Budi Setiawan yang berada di RSUD Cianjur, Jawa Barat. Selamat sore Budi, saat ini seperti apa kondisi di sana, bisa diceritakan kepada kami? Baik, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, yang mana seluruh korban gempa dirawat di luar. Hal itu dilakukan karena takut ada gempa susulan yang terjadi di wilayah ini. Ya. Baik, di sana apakah ada pasien yang meninggal dunia juga, Budi? Ya, data sementara dari BPBD Cianjur, untuk korban meninggal sebanyak 56 orang. Sementara korban luka-luka mencapai 700 orang. Angka ini kemungkinan akan bertambah karena adanya wilayah yang masih terisolir sehingga susah dijangkau oleh petugas gabungan. Demikian. Baik Budi, informasi yang kami dapatkan tadi dari Kapolres Cianjur menyatakan bahwa pukul 18.00 sudah ada 61 yang meninggal dunia. Namun untuk di rumah sakit Cianjur sendiri tempat Anda melaporkan, ada berapa orang yang meninggal dunia akibat gempa? Ya, sesuai yang saya laporkan tadi, data sementara yang meninggal di rumah sakit mencapai 56 orang. Sementara yang luka-luka sebanyak 700 orang. Angka ini kemungkinan akan bertambah karena banyaknya wilayah yang masih terisolir. Demikian. Baik, untuk korban terluka yang datang ke sana ini paling banyak dari wilayah mana, Budi? Ya, menurut informasi yang paling banyak di korban luka di wilayah Cianjur Kota. Demikian. Baik, lantas hingga saat ini apakah sudah ada posko yang didirikan di sana untuk keluarga dari korban bisa mengetahui apakah memang keluarganya dirawat di situ atau tidak? Ya, sampai sejauh ini posko di depan gedung rumah sakit sudah didirikan oleh petugas, yang mana di posko ini juga terdapat puluhan atau ratusan orang yang dirawat di area parkiran rumah sakit. Demikian. Baik, lalu di sana apakah tim medis cukup untuk menangani korban yang terluka atau kurang sepenglihatan Anda? Ya, saat ini tim medis juga masih melakukan perawatan kepada korban yang gempa yang tadi siang masih banyak, sehingga petugas medis masih bisa menangani korban gempa tadi. Ya. Baik, yang Anda lihat di sana, Budi, untuk pasien yang terluka ini ada pasien yang terluka berat, ringan atau seperti apa? Ya, untuk pasien di sini ada yang luka ringan, juga luka berat juga ada. Jadi di sini pasiennya semua dilakukan perawatan di luar. Kemungkinan hal itu ditakutkan adanya gempa susulan yang terjadi. Baik, Budi, kami nantikan seperti apa data-data dari Anda, baik korban yang meninggal maupun yang terluka di RSUD Cianjur, untuk dapat kami informasikan juga kepada pemirsa jika ternyata ada korban yang mungkin perantau sehingga keluarganya bisa memperbaiki atau menghubungi korban atau pihak Pemda setempat untuk menanyakan mengenai kabar. Nah, saat ini seperti apa kondisi di sana? Informasi yang kami dapatkan bahwa listrik sempat mati dan sinyal juga hilang. Apakah masih terjadi hal itu, Budi? Budi, apakah di sana sinyal juga masih susah dan juga listrik masih mati hingga saat ini? Ya, bisa dibilang. Budi, Anda bisa mendengar suara kami? Ya, bisa diulang lagi.
Baik Budi, saat ini apakah listrik di sana masih mati dan sinyal apakah sudah aman? Saat ini untuk listrik di rumah sakit menggunakan genset. Namun untuk di luar masih padam begitu. Baik, terima kasih Budi. Nanti kami akan update juga informasi dari Anda di sana dan pemirsa. Kami juga akan mengajak Anda ke Rumah Sakit Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Wildan Hidayat di sana. Selamat sore, Wildan. Saat ini sudah ada berapa korban yang dirawat di sana, baik terluka maupun meninggal dunia? Ya, baik Wilson, selamat petang. Pada petang hari ini di wilayah Rumah Sakit Cimacan terupdate yaitu 136 orang yang mengalami luka-luka dan 10 orang meninggal dunia. Barusan saya mendapat info dari pihak RSUD Cimacan bahwa korban luka-luka saat ini dirawat di Rumah Sakit Cimacan dan BBPK Ciloto Kementerian Kesehatan RI yang tepat berada di depan RSUD Cimacan. Baik, lantas dari 136 ini apakah mungkin ada yang sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya hanya luka ringan atau seperti apa? Sampai sejauh ini pasien masih luka-luka berat dan luka ringan. Namun demikian ada juga yang memang dirujuk ke rumah sakit di wilayah Bogor, di wilayah Ciawi dan juga di Cisarua. Wilson. Baik, kita lihat saat ini memang sudah mulai masukin malam, sudah mulai gelap. Adakah kendala yang dihadapi tim medis di sana, Wildan? Ya, untuk tim medis sendiri mereka masih melakukan pendataan khususnya berapa jumlah pasien pasti yang masuk ke sini karena memang ambulan sendiri masih terus berdatangan yang berada di wilayah Cianjur ini, Wilson. Baik, di kawasan Rumah Sakit Cimacan ini sendiri seperti apa kondisinya? Apakah memang rubuhnya rumah warga juga banyak terjadi di sana sehingga banyak korban yang dilarikan ke rumah sakit? Wildan. Yang dilarikan ke sakit dan seperti saat ini ada beberapa pasien yang memang didatangkan lagi ke Rumah Sakit Cimacan ini. Namun demikian tidak hanya di Rumah Sakit Cimacan, pasien pun ada juga yang dilarikan ke Rumah Sakit Cianjur, Wilson. Dan berikut ini ada seorang warga yang memang mengalami korban. Demikian, Wilson. Pak Haji Topik. Baik, untuk pasien yang dilarikan ke Rumah Sakit Cianjur, kondisinya apakah memang karena kondisinya kritis atau memang di Rumah Sakit Cimacan ini sudah tidak bisa menampung pasien lagi? Wildan. Untuk pasien yang memang mengalami luka parah dilarikan ke rumah sakit besar yang ada di Bogor dan di Cianjur Kota, Wilson. Baik, untuk luka berat ini kondisinya seperti apa tadi sehingga harus dilarikan ke rumah sakit lainnya dan rumah sakit yang lebih besar, Wildan? Ya, tempat tadi saya berbicara dengan orang keluarga pasien bahwa ada yang mengalami luka pada bagian kepala, yaitu retak pada bagian kepala. Baik, umumnya yang dirawat di sana adalah orang dewasa atau anak-anak atau seperti apa, Wildan? Halo? Baik, Wildan, yang dirawat di sana umumnya apakah usia dewasa atau anak-anak atau remaja? Dari anak, remaja hingga orang tua, lansia, Wilson. Mereka alami luka-luka, Wilson. Baik. Untuk tim medis sendiri di sana apakah memang masih cukup untuk menampung pasien dan juga merawat pasien, Wildan? Ya, untuk perawatan saat ini memang di sini ada beberapa bangsal atau bed yang bisa dipergunakan di luar RSUD Cimacan ini, Wilson. Namun jika ada yang memang perlu dirawat, dilarikan ke depan RSUD Cimacan ini, yaitu di BBPK Ciloto Kemenkes RI, Wilson. Tepat berada di depan Rumah Sakit Cimacan. Baik, bagaimana dengan kebutuhan obat-obatan, perban, dan lainnya? Apakah di sana juga masih mencukupi? Ya, untuk kebutuhan obat-obatan sendiri, sempat tadi datang sejumlah mobil yang mengangkut obat-obatan dan juga oksigen, Wilson.
Baik, hingga siang tadi belum ada posko yang didirikan. Apakah malam ini sudah ada posko yang didirikan sehingga warga mengetahui apakah keluarganya dirawat di sini atau tidak, Wildan? Sampai dengan saat ini pihak rumah sakit belum melakukan pendataan lebih detail ya, mengingat yang ada di depan rumah sakit ini hanya pendataan awal saja, Wilson. Baik, Wildan, bisa diperlihatkan kepada kami saat ini kondisi warga yang sedang dirawat di sana seperti apa dan penanganan seperti apa yang diberikan oleh tim medis? Ya, sampai dengan malam hari ini pihak medis dari Rumah Sakit Cimacan ini terus berupaya melakukan pengobatan lebih awal. Mengingat pengobatan yang dilakukan ini berupa menjahit dan obat-obatan ringan, Wilson. Dan rata-rata mereka ini mengalami patah tangan dan juga terbentur oleh puing-puing, Wilson. Baik. Adakah juga korban yang dirawat ini merupakan korban reruntuhan, Wildan? Ya, banyak, Wilson. Tadi dari data yang kami peroleh di salah seorang medis di RSUD Cimacan ini, mereka alami luka-luka dan patah tangan, Wilson. Baik, saat ini kita lihat juga korban di sana masih dirawat. Ada beberapa yang kita lihat saat ini gambar yang ada diambil oleh Wildan Hidayat, seorang warga yang tangannya sedang diperban dan juga menggunakan alat bantu yang mungkin saja korban ini merupakan korban patah tulang. Nah, Wildan, saat ini bisa diceritakan juga ada anak-anak yang juga itu menjadi korban saat ini tertidur. Bagaimana dengan pendampingan orang tua? Apakah diizinkan masuk ke tenda untuk melihat kondisi keluarga mereka? Sampai saat ini pihak keluarga masih belum bisa berkomunikasi, mengingat jalur komunikasi di wilayah Cugenang terputus karena tidak ada aliran listrik dan juga telekomunikasi berupa handphone atau alat komunikasi lainnya, Wilson. Baik, Wildan, bisakah Anda mendekat mungkin ke salah satu pasien yang terluka ringan dan masih bisa diwawancara untuk mengetahui seperti apa kondisi saat terjadinya gempa dan seperti apa mereka menyelamatkan diri? Ya, baik. Di depan saya ada keluarga korban yang memang sedang menjaga keluarga dan bisa wawancara. Ya, Mas, gimana bisa diceritakan ya Mas dengan kejadiannya sih? Udah ya sikat banget itu. Ya maksudnya gak ada apa-apa dulu langsung aja. Itu aja. Apa saja yang hancur, Mas? Semua hasil keluar rumah. Keluarga Tertimbun semua. Tapi alhamdulillah semua selamat. Selamat semua. Ini siapa yang makan? Saya Apa yang luka? ini pakai Tangan patah. Mas, harapannya pengen seperti apa sih, Mas, dengan kejadian ini? mudah-mudahan ada bantuan dan komunikasi. Rumahnya tapi hancur. Kita nggak bisa Belum lagi. Baik, Wilson, demikian salah seorang warga yang memang telah menjelaskan kronologi kejadian di rumahnya di wilayah Cugenang, Wilson. Saat ini, dan kita lihat juga saat ini sejumlah korban masih terus ditolong oleh petugas medis di sana. Wildan, apakah ini tenda-tenda, kita lihat ada beberapa tenda yang didirikan oleh pihak rumah sakit. Apakah tenda-tenda ini juga mengklasifikasikan di mana pasien yang terluka berat ataupun terluka ringan ataupun terluka sedang? Ya, baik, Wilson. Di sejumlah tenda ini memang didirikan beberapa bed untuk yang mengalami luka ringan dan luka berat. Namun demikian, sejumlah pasien yang alami luka berat dirawat di sejumlah tempat di wilayah sini, Wilson. Dan untuk yang luka ringan tadi sempat dibawa pulang juga, Wilson. Dan total hingga saat ini ada sekitar 136 orang, Wilson, untuk yang luka-luka yang dirawat di RSUD Cimacan ini, Wilson.
Baik, kami melihat masih ada orang yang keluar masuk ruangan di rumah sakit. Artinya memang beberapa ruangan di rumah sakit ini masih bisa digunakan ya Wildan, tidak semuanya rusak. Ya, sempat tadi saya wawancarai beberapa keluarga pasien yang memang rumahnya sudah tidak dapat digunakan lagi, Wilson. Baik, lantas bagaimana dengan kondisi rumah sakit Cimacan ini? Apakah semua ruangan masih tergolong aman atau ada ruangan yang mengalami retakan akibat gempa? Maaf, bisa diulangi, Wilson? Untuk rumah sakit Cimacan ini, apakah ada ruangan yang rusak akibat gempa? Ya, Wildan? untuk rumah sakit Cimacan sendiri saat ini masih aman, Wilson, sehingga masih bisa dipergunakan untuk menerima pasien yang saat ini alami luka-luka baik berat maupun ringan, Wilson. Baik. Baik, lantas saat ini berarti artinya masih bisa pasien untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit juga masih aman ya kategorinya, Wildan? Ya, meski kategori aman, namun demikian sejumlah bed atau kamar yang ada di rumah sakit sudah full, Wilson. Sehingga pihak rumah sakit mendirikan tenda, ada sekitar 3 tenda yang jumlahnya puluhan, Wilson. Karena ada 3 tenda, dari satu tenda ini jumlahnya sekitar 50 hingga 70 bed, Wilson. Baik, tadi Anda sempat mengatakan bahwa pasien ini dirawat tidak hanya di kawasan rumah sakit Cimacan saja, namun di depannya yang merupakan kantor kesehatan wilayah Cianjur juga dijadikan tempat untuk perawatan. Kondisinya di sana apakah sama? Juga bisa menampung berbagai pasien? Ya, mengingat perawatan di RSUD Cimacan ini kurang memadai untuk alatnya, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit besar yang ada di rumah sakit Bogor, seperti di rumah sakit Paru Cisarua dan juga rumah sakit Ciawi Bogor. Dan terputusnya akses untuk menuju rumah sakit umum daerah Cianjur ini membuat kesulitan warga untuk akses menuju ke RSUD Cianjur, Wilson. Wildan Hidayat, atas informasinya. Nanti kami juga akan update informasi ke Anda lagi seperti apa suasana di sana. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati.